Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan bab 7, yaitu mengenai aset. Adapun anggota dari kelompok 5, saya sendiri Desvita Adaria, Bangkit Saputra, Karin Nuraida, dan Palen Miranda. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Palen Miranda. Kepadanya dipersilakan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi aset. DIASB atau EASB, kerangka untuk persiapan aset sebagai berikut. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi masa depan, diharapkan mengalir ke entitas. Bab ini membahas definisi aset dalam kaitannya dengan 3 karakteristik penting. Yang pertama, manfaat ekonomi masa depan, pengendalian oleh suatu entitas, dan yang terakhir peristiwa masa lalu. Ini juga menyajikan perdebatan tentang penyertaan dapat dipertukarkan sebagai komponen keempat dan akhirnya membahas kebutuhan untuk aturan pengakuan tambahan ketika mengidentifikasi aset. Selanjutnya ada manfaat ekonomi masa depan. Definisi ASB Framework menunjukkan dengan tepat esensi dari suatu aset sebagai manfaat ekonomi masa depan. Manfaat bagi entitas bisnis yang mencari laba dikaitkan dengan aktivitas yang menghasilkan laba. Namun, definisi tersebut cukup luas untuk diterapkan pada suatu entitas, termasuk organisasi nirlaba. Paragraf 53 penting dalam pengakuannya bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset adalah potensi untuk berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk aliran kas dan setara kas bagi entitas. Ini dapat dilakukan melalui aktivitas operasi yang menghasilkan mendapatkan dari suatu entitas atau dari kemampuan untuk mengurangi arus kas keluar seperti melalui pengurangan biaya produksi. Mengambil definisi aset dan menerapkannya pada entitas pencari laba, dan nirlaba memperjelas bahwa untuk memenuhi syarat sebagai aset, manfaat ekonomi masa depan harus membantu entitas mencapai tujuannya apapun tujuan tersebut. Selanjutnya ada pengendalian oleh entitas. Paton menunjukkan bahwa ruang lingkup kepentingan pribadi adalah selalu tunduk pada hak-hak umum pemilik properti serta batasan hukum tertentu. Misalnya, pemerintah dapat melarang kontrol seseorang atas properti. Ia juga dapat menyita properti untuk pajak, mendikte metode kepemilikan atau pembuatan perusahaannya dengan standar tertentu. Oleh karena itu, hak entitas untuk menggunakan atau mengendalikan suatu aset tidak pernah mutlak. Hak untuk menggunakan atau mengendalikan suatu aset sebagaimana dinyatakan dalam definisi tidak menyiratkan bahwa suatu entitas harus dapat melakukan apapun yang diinginkannya dengan aset. Kepemilikan seringkali bersamaan dengan kontrol, tetapi bukan merupakan karakteristik yang esensial dari suatu aset. Peristiwa masa lalu, termasuk kualifikasi bahwa aset harus dikendalikan oleh entitas pelapor sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dalam definisi kerangka aset memastikan bahwa aset direncanakan dikecualikan. Misalnya, mesin yang sudah diakuisisi oleh perusahaan adalah aset, tetapi mesin yang akan diakuisisi sesuai dengan anggaran bukan merupakan aset sampai diperolehnya, karena peristiwa transaksi pembelian belum terjadi. Dalam kerangka konseptual Australia pra 2005, penyataan konsep akuntansi 4, Dewan menganggap bahwa kontrak seperti sewa, kontrak pembelian yang tidak dapat dibatalkan, dan kontrak pertukaran berjangka memunculkan aset dan liabilitas yang harus dilaporkan sebagai aset dan kewajiban dalam keuangan. Para pembuat pernyataan menentang pendekatan ini. Mereka berpendapat bahwa melaporkan kontrak eksekutori di neraca meningkatkan pengaruh, baik aset dan liabilitas akan diakui, tetapi nilai liabilitas akan lebih besar, meskipun tidak ada perubahan nyata dalam utang ekonomi yang mendasari perusahaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dapat ditukarkan, maksudnya aset diakui dalam laporan posisi keuangan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan, dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Nah, pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam laporan keuangan. Next. Selanjutnya mengenai pengakuan aset. Banyak pendapat yang mengatakan dalam memenuhi definisi sebagai aset, suatu sumber ekonomi harus dapat ditukarkan dengan sumber ekonomis lainnya. Nah, syarat ini diajukan untuk melihat seberapa jauh manfaat ekonomi
akan menjadi cukup pasti dan terukur dengan handal apabila suatu aset tersebut memiliki nilai ukur maupun nilai tukar. Adapun kriteria pengakuan aset itu ada 3. Yang pertama, ketergantungan pada hukum. Maksudnya, pengakuan aset banyak tergantung pada konsep hukum aset, misalnya pencatatan piutang karena penjualan persediaan dan pembelian aktiva tetap. Yang kedua, penentuan substansi ekonomi dari transaksi atau peristiwa. Hal ini berarti memastikan substansi ekonomi dari transaksi berkaitan dengan tujuan melaporkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan konservatisme atau prinsip kehati-hatian, artinya mengantisipasi kerugian tapi tidak keuntungan. Nah, konservatisme ini menyeratkan bahwa kewajiban dapat direkam lebih awal tetapi tidak dengan aset. Nah, adapun kondisi untuk mengakui aset. Yang pertama itu deteksi adanya aset. Maksudnya, untuk mengakui aset harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset. Yang kedua, sumber ekonomis dan kewajiban. Untuk mengakui aset, suatu objek harus merupakan sumber ekonomis yang langka, dibutuhkan dan berharga. Yang ketiga, berkaitan dengan entitas. Nah, untuk mengakui aset, entitas harus mengendalikan atau menguasai objek aset itu sendiri. Dan yang keempat, mengandung nilai. Suatu objek harus mempunyai manfaat yang dapat ditentukan besarnya secara moneter. Dan yang kelima, berkaitan dengan waktu pelaporan. Semua penguji di atas harus terpenuhi pada tanggal pelaporan. Yang keenam, verifikasi. Harus ada bukti pendukung untuk meyakinkan bahwa kelima komponen di atas itu harus ada. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Karin Nuraida. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pengukuran aset. Pengukuran aset sendiri yakni kegiatan untuk mengelompokkan setiap transaksi pada elemen akuntansi. Adapun elemen-elemen akuntansi meliputi aset, utang, ekuitas, investasi pemilik, distribusi pada pemilik laba, laba komprehensif, pendapatan, biaya, keuntungan, serta kerugian. Next. Dasar-dasar pengukuran yang pertama sesuai dengan ketentuan legal, mempunyai manfaat dan dikendalikan badan tertentu. Yang kedua, dapat ditetapkan substansi ekonomiknya, memberikan manfaat ekonomik yang substansi. Dan yang ketiga, menggunakan konsep konservatif, yakni menyajikan aset pada nilai kemungkinan terkecil. Contohnya adanya pengakuan cadangan kerugian piutang, sedangkan persediaan adanya penilaian harga terendah antara harga pokok dan harga pasar. Aset berwujud menurut USGAAP, historical cost merefleksikan konsep konservatif, objektif, dan bukti yang dapat diverifikasi. Lalu ada standar IASB yang memungkinkan dilakukan penilaian kembali aset berwujud. Standar ini memungkinkan tetapi tidak mengharuskan menggunakan pengukuran current value. Seperti revaluasi yang didasarkan pada nilai pasar yang diberikan. Lalu estimasi berdasarkan income atau depreciated replacement cost. Lalu ada lagi manajer dapat menentukan untuk menggunakan cost atau nilai wajar dan dasar perolehan bukti fisik sesuai transaksi. Aset tak berwujud diatur di IAS 38 paragraf 24 yakni cost pada saat terjadi kepemilikan, lalu IAS 38 paragraf 75 memungkinkan adanya penilaian kembali aset tak berwujud, lalu ada AS 16 fair value ditentukan oleh pasar yang aktiva, lalu ada harga perolehan aktiva tidak berwujud yang tidak mempunyai harga pasar. Selanjutnya aset keuangan, yaitu aset yang mempunyai klaim dalam bentuk uang, seperti utang piutang,
investasi pada saham, obligasi, derivatif, dan lain-lain. Sesuai dengan IAS 39 yang menyajikan aset dan liabilitas finansial dilakukan secara terpisah. Nilai wajar yakni jumlah aset yang dapat dipertukarkan atau pelunasan kewajiban di antara dua pihak tanpa adanya batasan apapun. Lalu menjelaskan derivatif yang harus diukur berdasarkan fair value, serta fair value itu sendiri yakni nilai pertukaran aset yang diperoleh dari kedua pihak yang melakukan transaksi tanpa adanya batasan apapun. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bangkit Saputra. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang challenge for standard setter. Model pengukuran yang mana? Sebelumnya, masalah yang dimaksudkan, pertimbangan dasar pengukuran apakah menggunakan harga jual masa lalu, modifikasi dari kejadian masa lalu, harga sekarang atau harga keseimbangan pasar, nilai guna masa depan atau harga jual masa depan. Mereka akan mengevaluasi dasar-dasar pengukuran tersebut melalui metode pemberian peringkat yang diurutkan tentang sejauh mana pengukuran dapat memberikan karakteristik kualitatif informasi keuangan. Komentator mengklaim bahwa standar IASB memperkenalkan tentang meluasnya penggunaan pengukuran nilai wajar. IFRS telah memperkenalkan pengukuran nilai wajar untuk derivatif pada setiap tanggal neraca dan beberapa aset keuangan lainnya dan kewajiban di bawah IAS 39, serta sebagai persyaratan untuk mengukur pembayaran berbasis saham kepada karyawan sebesar nilai wajar. Untuk penggunaan yang lebih besar dari pengakuan nilai wajar, misalnya untuk semua instrumen keuangan. Tantangan bagi menyusun standar adalah bagaimana menghitung nilai wajar. Selanjutnya, bagaimana menghitung pengukuran nilai wajar. FASB dan IASB mencoba mengatasi beberapa isu terkait pengukuran dalam proyek conceptual framework, seperti dasar pengukuran yang potensial, perubahan harga, ampau, exit price, current entry, equilibrium price, dan sebagainya. Oleh sebab itu, akan dievaluasi dan diurutkan metode pengukuran berdasarkan bagaimana metode tersebut memenuhi karakteristik kualitatif dan informasi finansial. Berdasarkan SFAS 157 Fair Value Measurement, efektif 2007, teknik valuasi yang dapat digunakan untuk mengestimasi fair value adalah sebagai berikut. Yang pertama, market approach, yaitu pendekatan pasar. Menggunakan harga dan informasi yang diamati dari transaksi yang aktual untuk aset atau kewajiban yang sama atau dapat dibandingkan. Selanjutnya ada income approach, pendekatan pendapatan. Mengkonversi nilai di masa depan ke dalam suatu nilai saat ini. Selanjutnya, yang terakhir, cost approach, yaitu pendekatan biaya. Nilai yang diperlukan saat ini untuk mengganti kapasitas aset tersebut. Adapun metode yang digunakan, IASB telah menentukan bahwa valuasi harus menyertakan asumsi dan data yang digunakan untuk mengestimasi nilai fair value. Selanjutnya, pernyataan FASB juga menyediakan fair value hierarchy. Adapun hierarkinya itu yang pertama, menggunakan harga pasar, aset dan kewajiban yang sama di pasar referensi aktif setiap kali informasi harga. Yang kedua, jika harga pasar aset dan kewajiban sama di pasar tidak tersedia, nilai wajar harus diperkirakan berdasarkan harga pasar aset sejenis atau kewajiban di pasar aktif, disesuaikan untuk perbedaan. Tingkat ketiga, jika harga pasar aset yang identik maupun serupa dan kewajiban di pasar aktif tidak tersedia, atau jika perbedaan antara aset dan kewajiban sama tidak objektif ditentukan, nilai wajar harus diperkirakan dengan menggunakan teknik penilaian yang konsisten, yaitu dengan pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan biaya. Selanjutnya, next. Masalah bagi auditor. Mengaudit nilai wajar menciptakan kesulitan bagi para auditor, karena hal ini menjadi persyaratan dari evaluasi dan digunakan oleh ahli dalam evaluasi. Mengaudit nilai wajar aset diidentifikasi oleh CEO perusahaan audit dunia, yaitu Grant Thornton, sebagai salah satu dari 10 topik terbaik untuk penelitian. Meskipun sebagai profesi, auditor telah membahas isu-isu yang berkaitan dengan penurunan nilai, sampai saat ini tidak ada lingkup yang luas untuk audit nilai wajar dengan tidak adanya pasar yang siap diminta dari para auditor. Menilai kewajaran fair value dalam kondisi seperti itu membutuhkan ahli evaluasi yang banyak. Sintetis penelitian sampai saat ini, Martin Rich dan Wino berpendapat bahwa lebih banyak aset dan kewajiban diukur daripada nilai wajar. Selanjutnya,
Auditor perlu memahami lebih lanjut tentang model penilaian dan proses manajemen yang menentukan input untuk model pengukuran. Bahkan ketika penilaian spesialis digunakan untuk mengembangkan pendekatan audit yang efektif, Godfrey dan kawan-kawan mengatakan auditor perlu memahami proses perusahaan, klien, dan pengendalian yang relevan untuk menentukan nilai wajar dan membuat opini apakah metode pengukuran perusahaan klien dan asumsi yang digunakan sudah tepat dan memberikan dasar yang memadai pengukuran fair value. Selanjutnya, Martin et al. Juga menunjukkan bahwa auditor perlu menghargai manajemen potensi bias dan kesalahan mungkin dalam menerapkan model penilaian, mengidentifikasi input pasar, dan membuat asumsi yang diperlukan. Jika manajer memiliki insentif untuk lebih-lebihkan aset, maka auditor harus menyadari komponen penting dari model penilaian yang akan membuat ini lebih mudah bagi manajer dan mencapainya. Menggunakan nilai wajar aset bisa tampil lebih menarik untuk manajemen, mengurangi risiko auditor selama periode kenaikan nilai. Dalam kasus turunnya pasar saham dan obligasi pada tahun 2008 dan 2009, mendorong beberapa investor dan manajer menyalah aturan akuntansi nilai wajar untuk melebih-lebihkan kerugian bagi perusahaan-perusahaan keuangan. Rally melaporkan klaim oleh beberapa manajer itu karena kerugian pada investasi dalam saham dan obligasi yang belum direalisasi, berdasarkan aset tersebut dan melebihkan gejolak pasar. Selanjutnya, kesimpulan. Aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh suatu badan sebagai hasil dari transaksi yang lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang dan mengalir pada badan. Dalam mengakui aset tidak harus bergantung pada hak hukum, tetapi secara substansi ekonomi kita harus mengakui sesuatu yang akan memberikan manfaat di masa depan dan perusahaan, dan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan agar bisa menghasilkan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Kemudian dalam mengukur aset, ada dua sistem pengukuran yang menjadi perdebatan oleh beberapa ahli sampai sekarang, yaitu pengukuran biaya historis dan sistem nilai wajar. Pengakuan akuisisi awal aset memang menggunakan biaya perolehan untuk menyajikan laporan keuangan yang aktual, tapi kita memerlukan revaluasi nilai terhadap aset tetap agar nilainya bisa relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Kemudian bagaimana cara menghitung nilai wajar? Ada tiga pendekatan, yaitu pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Selanjutnya, mengukur dan cara menghitung aset menggunakan nilai wajar merupakan tantangan bagi para pembuat standar dan menyusut standar. Dan hal ini juga menjadi masalah bagi para auditor. Auditor perlu memahami berbagai model penilaian dan proses manajemen untuk menentukan input yang digunakan untuk pengukuran yang digunakan. Untuk mengembangkan pendekatan audit yang efektif, auditor perlu memahami proses dan pengendalian penentuan fair value dan melakukan judgement apakah metode pengukuran yang digunakan klien sudah memadai untuk menghasilkan pengukuran fair value yang reasonable. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Penjelasan mengenai kasus akan dijelaskan oleh Saudari Palen Miranda. Kepadanya dipersilakan. Kasus PT Ibica Property 365 Indonesia. PT Ibica Property 365 Indonesia memperoleh aset tetap dengan cara pembelian. Harga pembelian ditambah dengan biaya pengiriman dan biaya lain-lain sampai aset tersebut bisa digunakan adalah harga perolehan aset tersebut. Perlakuan aset tetap pada PT Ibica Property 365 Indonesia yaitu: pertama, pencatatan reparasi dan pemeliharaan aset tetap upkeep of fixed asset di sisi debit dan petty cash di sisi kredit. Kedua, metode perhitungan penyusutan aset tetap pada PT Ibica Property 365 Indonesia menggunakan metode garis lurus. Pencatatan penyusunan aset tetap pada PT Ibica Property 365 Indonesia yaitu depreciation, fixed asset di sisi debit, dan prop for defend, fixed asset di sisi kredit. Penghentian pemakaian aset tetap pada PT Ibica Property 365 Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara dijual dan dihapuskan atau dimusnahkan. Pencatatan penghentian aset tetap pada PT Ibica Property 365 Indonesia bila dijual dan perusahaan rugi dalam penjualan aset tersebut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Itulah penjelasan dari kelompok 5 mengenai aset. Terima kasih telah menyaksikan, dan apabila ada yang ingin bertanya dipersilakan.